Assalamualaikum Sobat Football United. 1 tahun Ruben Amorim bersama dengan Manchester United. Ada sebuah artikel di The Athletic yang sudah gue bahas, tapi khusus untuk member ya Sobat Football United. Jadi yang berminat untuk mengetahui artikelnya yang gue artikan bisa join sebagai member. Tapi yang tidak pun juga nggak masalah. Di video ini akan gue bahas 1 tahun Manchester United dengan Ruben Amorim. Dimulai dari musim lalu, pertandingan pertama ketika menghadapi Ipswich. Gue ingat bagaimana sebelum Ruben Amorim ini datang, setelah Erik ten Hag, lalu periode bersama dengan Ruud van Nistelrooy, kita semua pada saat itu, menurut gue seperti biasa ya, ketika ada sesuatu yang baru di Manchester United ini excited gitu, bersemangat ya. Tapi pada saat itu juga ada hal yang menarik di mana di media, termasuk juga di sosial media ini kan diinformasikan salah satu hal krusial, yaitu Ruben Amorim bermain dengan 3 back. Nah, mulai utak-atik pemain mana yang bisa bermain di sistem tersebut, di formasi tersebut ya. Dan ya, Manchester United bersama dengan Ruben Amorim menjalani partai pertama di mana Manchester United sebenarnya mengawali pertandingan tersebut menurut gue dengan cukup baik. Manchester United mencetak gol duluan, tapi pada akhirnya harus puas bermain imbang menghadapi Ipswich. Setelahnya Manchester United menang menghadapi Bodo Glimt, menang besar menghadapi Everton. Lalu pada saat itu ada optimisme ya. Dan Ruben Amorim sudah atau langsung memberikan semacam kayak warning, peringatan kalau badai akan datang. Dan betul saja badai tersebut datang, dimulai dari kekalahan menghadapi Arsenal, kekalahan menghadapi Nottingham Forest, sempat memberikan kejutan menang derby, lalu ada hasil buruk di akhir tahun di mana Manchester United di 5 pertandingan tidak bisa menang, 4 kekalahan, 1 hasil imbang yang luar biasa by the way di Anfield. Lalu ya Manchester United di fase Eropa pun juga seperti itu. Manchester United di musim kemarin ada fluktuasi menurut gua ya di kompetisi-kompetisi yang diikuti. Terutama di Premier League yang menurut gue paling parah karena Manchester United akhirnya finish di peringkat ke-15, peringkat yang sebenarnya dekat dengan zona degradasi. Tadi gue singgung terkait dengan Europa League. Ada pendekatan yang berbeda menurut gue ya di Europa League dengan sistem turnamen di mana untuk bermain lebih mungkin lebih ingin langsung mencari hasil, ini bisa lebih dipraktekkan dalam tanda kutip oleh Ruben Amorim ya. Dan ya Manchester United bisa meraih sampai final. Ada harapan besar Manchester United bisa menang Europa League ya. Tapi akhirnya gagal karena pada saat itu kalau menang bukan hanya menjadi pelipur lara, ada trofi, di mana di 2 musim sebelumnya Manchester United selalu mengakhiri musim dengan trofi, tapi juga ada hal yang terus bersambung, yaitu adalah bermain di kompetisi Eropa. Manchester United justru anti klimaks ya, sempat bermain luar biasa di semifinal ketika menghadapi Athletic Bilbao di dua leg, tapi akhirnya di final justru takluk 1-0 menghadapi Tottenham Hotspur. Manchester United tampil buruk menurut gue. Dan hasil itu seperti kayak melengkapi buruknya perjalanan Manchester United di musim lalu di periode awal dari Ruben Amorim. Ruben Amorim di artikel yang gue bahas bersama dengan dari The Athletic ya sebenarnya dia tidak ingin datang di tengah musim ya kan, tapi memang ada perhitungan dari manajemen Manchester United, dan ini yang selalu gue tekankan setiap kali ada kritikan atau bahkan serangan kepada Ruben Amorim. Karena kesalahan, kalau memang ini dianggap sebuah kesalahan, ini tidak hanya untuk Ruben Amorim gitu, tapi bagaimana juga manajemen Manchester United yang dalam tanda kutip memaksakan Ruben Amorim datang di bulan November. Mereka sudah tahu Ruben Amorim sistemnya seperti apa. Bahkan dari artikel tersebut juga dibahas
manajemen Manchester United melakukan pertemuan berjam-jam bahkan ya dengan Ruben Amorim, benar-benar sudah mengetahui seperti apa Ruben Amorim, apa yang dia butuhkan dan bagaimana keadaan di Manchester United. Menurut gua memang manajemen sudah berhitung dan hitungannya tepat. Artinya memang di periode pertama dari Ruben Amorim menjadi musim musim pembelajaran, bukan musim pengharapan. Maksud gue begini, ekspektasi, trofi, peringkat tinggi dan lain-lain itu memang bukan menjadi tujuan dari manajemen Manchester United dengan menunjuk Ruben Amorim di bulan November. Memang lebih ke memberikan semacam kayak pelajaran adaptasi kepada Ruben Amorim khususnya dan juga skuad Manchester United di sisi lainnya. Nah, musim selesai, pre-season, Manchester United bergerak di bursa transfer, mendatangkan pemain yang kabarnya memang juga sudah diincar atau bahkan ditetapkan dari awal tahun ini. Dan Manchester United dengan segala dinamikanya di bursa transfer, manajemen Manchester United khususnya bisa mengamankan pemain-pemain tersebut. Memang tidak seluruhnya langsung gitu ya. Kita bisa berkata Mbumo dan juga Cunha merupakan target dari kabarnya dari bulan Februari, tapi untuk lini depan kan sebenarnya kalau mengikuti dari jalannya kronologi berita kan bukan Sesko dulu nih, kita bicara Liam Delap misalnya ya kan, atau mungkin ada pemain-pemain lain juga seperti dikabarkan Victor Gyökeres pun juga seperti, tapi akhirnya Benjamin Sesko, nama yang juga memiliki potensi besar. Jadi ada semacam kayak optimisme juga pergantian penjaga gawang ya, dari Andre Onana ke Senne Lammens, lalu pemain-pemain yang memang dianggap tidak cocok dengan sistem dari Ruben Amorim ini juga keluar, baik itu secara pinjaman maupun juga secara permanen. Hal yang juga sebenarnya sudah terjadi dari musim dingin tahun ini ya, artinya di awal tahun 2025. Ada perubahan yang menurut gua tidak main-main gitu. Perubahan yang juga signifikan di sisi rekrutmen. Bagaimana dari sisi manajemen, masuknya Ruben Amorim ini juga diiringi dengan manajemen yang ataupun juga unsur dari klub ya, yang juga saling terus berubah begitu, saling melengkapi. Di sini terlihat bahwa secara keseluruhan periode awal dari Ruben Amorim, Manchester United ini melakukan perubahan yang tidak kecil, perubahan yang besar. Yang menurut gue secara ringan amatiran, ketika situasi klub belum solid, masih jauh bahkan dari solid karena masih dalam periode berubah, dan perubahan itu pun juga masih belum selesai ya menurut gue di tahun pertama ini. Mungkin ketika mendekati bulan-bulan ini mungkin sudah lebih komplit, katakanlah seperti itu, dibandingkan dengan periode sebelumnya. Ya dalam tanda kutip naif kalau berharap Manchester United bisa langsung diharapkan prestasinya. Ya, klub ini besar dengan trofi-trofinya, tapi ada banyak kesalahan terutama dari pengelolaan dan juga operasional selama berapa tahun? 10-15 tahun. Apa yang diambil hasil-hasil buruk, menurut gue inilah sesungguhnya Manchester United selama beberapa musim belakangan mungkin, yang menunjukkan bahwa selama ini memang perubahan ataupun juga perbaikan itu hanya di surface saja, hanya di permukaan saja, tidak sampai masuk ke hal yang lebih dalam, di mana hal lebih dalam inilah kerusakan itu terjadi. Dan ketika ini disentuh, ini merubah banyak hal, termasuk pada akhirnya penampilan dan juga hasil di atas lapangan. Inilah menurut gue catatan dari tahun pertama dari Ruben Amorim. Nah, apa yang akan terjadi selanjutnya? Seperti apa pengharapan yang gue berikan kepada Ruben Amorim? Sir Jim Ratcliffe beberapa waktu yang lalu secara tegas memberitakan ya bahwa dia memberikan 3 tahun kepada Ruben Amorim. Pada saat itu kalau kita berbicara perjalanan musim ini pun juga masih banyak fluktuasinya. Kalau kita melihat di awal musim, Manchester United belum konsisten, menang kalah ya di akhir Agustus sampai dengan di bulan September, tersingkir menghadapi Grimsby. Baru masuk ke bulan Oktober ada periode positif ini ya. Tapi apakah berarti ini selesai proses? Belum. Sir Jim Ratcliffe mengatakan 3 tahun. Dan menurut gua apa yang terjadi setelahnya nih
ada sangkut pautnya juga dengan ketegasan Sir Jim Ratcliffe di publik mengatakan dia memberikan 3 tahun. Karena tadi gue katakan ya, ketika Manchester United ada dinamika naik turun, ini serangan dari mana-mana gitu, terutama dari media yang lebih mengkritisi hasil. Dan sayangnya ini juga banyak banyak fans menurut gue bisa jadi salah, tapi gue menilai termakan gitu dengan narasi-narasi seperti ini. Pun juga misalnya ketika Manchester United mengalami periode positif, narasi juga seakan-akan membuat ya Manchester United ini seperti sudah siap masuk ke era kejayaan. Manchester United disebut King MU lah, apapun itu, mulai banyak ada menurut gue ya mungkin perasaan ataupun pendapat terlalu optimis gitu, bahkan disangkut pautkan juga dengan perburuan gelar juara. Dimana kalau itu bisa didapatkan, fine. Tapi menurut gue memasuki tahun kedua dari Ruben Amorim, ini baru masuk tahun kedua loh ya. Ini periode yang masih dalam tahap proses. Dan kalau kita tarik Sobat Football United di periode dari manajer-manajer sebelumnya, justru tantangan itu pada tahun kedua, dimana biasanya seperti kayak Erik ten Hag ya, mengalami penurunan. Jose Mourinho pun juga seperti itu, mulai ada pergerakan ya. Mungkin yang agak sedikit berbeda Ole Gunnar Solskjaer ya. Memang masuk ke tahun ketiga kalau tidak salah, di situ perubahan yang signifikan. Tapi memasuki tahun kedua ini ujian sesungguhnya sering sekali dimulai di sini. Kita melihat juga di klub-klub lain banyak juga kan seperti itu. Ketika honeymoon period sudah selesai, pelatih mungkin memiliki sistem bermain yang sesungguhnya yang ingin diimplementasikan, disitulah gejolak terjadi. Tapi Manchester United dengan Ruben Amorim, manajemen sudah semacam kayak menyicil di musim pertama. Dan sejauh ini menurut gue keputusan itu tepat. Tapi belum selesai, masih belum bisa dipetik hasilnya menurut gue. Di musim ini masih berupa musim konsolidasi sih menurut gue, periode tahun kedua dari Ruben Amorim. Kalau Manchester United bisa mendapatkan trofi, bersaing di papan atas, perburuan gelar juara, itu merupakan hal positif. Tapi bagaimana perhitungan dari manajemen memberikan beban ataupun target bahwa Manchester United ini yang penting bisa masuk ke zona Eropa ya, untuk musim depan, tiket Eropa. Perhitungan manajemen kalau melihat dari artikel yang di The Athletic itu ya tepat untuk misalnya periode pertama dari Ruben Amorim, periode adaptasi. Periode kedua ada peningkatan tapi dibatasi dengan zona Eropa. Diberi ketegasan bahwa dia memiliki 3 tahun waktu periode. Ini hal-hal yang menurut gue terlihat ya step-stepnya. Dan menurut gue sharingan amatiran sebagai fans ya gue ikuti itu. Karena menurut gue itu make sense gitu loh. Dibanding kita berharap bahwa Manchester United langsung berada di papan atas, 4 besar, 3 besar, 2 besar. Ataupun juga berharap bahwa setiap pertandingan ini Manchester United menang terus. Premier League ini salah satu kompetisi liga yang tersulit, apalagi kalau kita melihat papan klasemen saat ini. Gap itu sangat tipis gitu ya. Mungkin yang agak sedikit jauh peringkat 1 dan peringkat di bawah-bawahnya, tapi dari peringkat kedua bahkan peringkat keempat misalnya sampai peringkat ke ya mungkin sekitar 7 peringkat di bawahnya ini sangat tipis gitu. Jadi menurut gua masih mencari bentuk dalam tanda kutip ya. Akan seperti apa gap tipis ini ya, mungkin sampai akhir tahun, mungkin sampai bulan Januari ya. Tapi yang jelas pada akhirnya nanti akan ada polarisasi, akan membentuk sendiri-sendiri gitu. Artinya papan atas, papan tengah agak ke atas, papan tengah dan juga papan bawah sih menurut gue seperti itu. Cuman balik lagi memasuki tahun kedua dari Ruben Amorim, kesabaran ini memang masih harus ya. Ini masih ya masih dalam tahap proses betul perbaikan. Ruben Amorim baru, kalau kita berbicara terkait dengan rekrutmen, di mana rekrutmen ini merupakan poin penting juga, baru mengalami 1 rekrutmen musim panas. Dan rekrutmen ini kan kita tidak hanya berbicara terkait dengan pemain yang didatangkan, tapi pemain yang dilepas karena tidak dibutuhkan juga kan, ini penting gitu. Karena di periode-periode sebelumnya ini salah satu hal yang dikeluhkan oleh manajer pada saat itu. Mereka mewarisi pemain yang dianggap tidak sesuai dengan sistemnya, tapi karena hubungan yang tidak bagus dengan manajemen, ya manajemen menutup mata begitu. Ini pemain yang memiliki dari sisi komersial yang tinggi, jadi ya dipaksakan seperti itu.
Dan sering sekali solusinya adalah menunggu sampai kontrak dari pemain itu kan habis. Gue nggak perlu sebut siapa, tapi ada beberapa pemain seperti itu. Dan nampaknya saat ini arah dari manajemen itu berbeda ya. Dengan tantangan juga kan melepas pemain dengan gaji tinggi, valuasi yang juga tidak sedikit. Ini kan juga merupakan tantangan yang tidak kecil gitu. Tapi waktu menurut gue masih dibutuhkan oleh Ruben Amorim. Di sisi lain, sebelum gue akhiri video ini juga, ya oke, dia diberikan waktu, tapi dia juga harus memberikan progres. Ini penting, proses yang berprogres. Tapi progres juga yang menurut gue yang yang sesuai gitu. Nah, ini penting. Kita lihat akan seperti apa. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.